Tirto Utomo, warga Grobogan yang didampingi sejumlah advokat dan lembaga swadaya masyarakat, Jumat siang mendatangi kantor perlindungan anak di Mapolres Grobogan untuk melaporkan kembali dugaan kasus pencabulan dan pemerkosaan yang menimpa Mawar, anaknya yang masih berusia 5 tahun oleh tetangganya. Tirto mengaku telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolres pada tanggal 21 Maret 2016 lalu ke kantor KPAI Polres Grobogan, namun belum ada tanggapan lebih lanjut. Aisyah, tim advokat Mawar, mengaku kecewa atas sikap petugas yang bertindak sangat lambat dan tertutup dalam penanganan kasus kliennya ini. Dalam laporan pertama, ayah korban yang didampingi saudaranya telah menyerahkan barang bukti berupa pakaian dalam dan seragam sekolah anaknya. Pihaknya kembali melayangkan laporan langsung ke Kapolres agar kasus asusila tersebut segera ditangani dan menangkap pelaku yang hingga kini masih berkeliaran bebas. Sementara hasil visum dari rumah sakit sudah disimpan pihak kepolisian. Proses kasus T ini bisa untuk segera ditindaklanjuti, sudah kami sampaikan. Seterusnya saya selaku kuasa hukum bersama dengan pelapor menghadap unit PPA dan kami mohon untuk bisa diperlihatkan hasil visum, tetapi ternyata memang belum bisa diperlihatkan hasil visumnya. Dan sekilas tadi juga orang tua korban meminta untuk bisa membaca lagi BAP dan terima kasih sekali kebetulan untuk sampai sejauh ini saya berharap sekali aparat penegak hukum Polres Grobogan dapat bertindak profesional dan bijak dalam penanganan kasus ini. Keterangan dari dokter yang disampaikan kepada orang tua korban, menurut orang tua korban, dokter menyampaikan lecet-lecet itu saja. Ya kita lihat aja nanti perjalanan ke depannya seperti apa. Menurut ayah korban, peristiwa pencabulan dan pemerkosaan ini terjadi pada tanggal 19 Maret 2016 lalu ketika Mawar yang pulang sekolah sempat mampir ke rumah Nur Khan, si pelaku pencabulan, untuk membeli jajan. Korban yang masih mengenakan seragam sekolah taman kanak-kanak tersebut kemudian dibawa masuk ke dalam kamar pelaku. Korban kemudian ditelanjangi dan disetubuhi oleh pelaku hingga alat kelamin korban berdarah. Korban juga sempat diancam oleh pelaku agar tidak melapor ke orang tuanya. Orang tua minta keadilan yang seadil-adilnya untuk korban anak saya. Dan saya minta pelakunya segera cepat ditangkap. Anaknya masih shock dan trauma dan masih depresi. Anak sempat diancam yaitu mau dilaporkan sama Pak Lurah. Kalau dilaporkan sama Pak Lurah dia takut. Nanti tidak, maksudnya disuruh jangan bilang sama kedua orang tua dan sama Pak Lurah. Kalau bilang sama orang tua sama Pak Lurah akan dimasukkan ke kantor polisi, akan ditahan di kantor polisi. Setiba di rumah, korban menangis, mengeluh kesakitan pada alat kelamin. Setelah dilihat oleh ibunya, terlihat ada bercak darah dan sperma menempel di celana dan baju anaknya. Korban yang trauma sempat mengalami kejang serta panas tinggi, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Purwodadi. Dari hasil visum, kelamin korban mengalami lecet-lecet akibat kekerasan seksual. Sempat terjadi adu mulut antara advokat dan petugas ketika pihak keluarga hendak melihat hasil visum dan barang bukti pakaian yang diindikasikan dihilangkan oleh polisi, namun tidak diperbolehkan oleh kepolisian. Setelah hendak keluar dari Mapolres, seorang polisi kemudian menghampiri orang tua korban dan menunjukkan bahwa seluruh barang bukti masih diamankan oleh polisi. Korban akan mengalami panas tinggi secara tiba-tiba jika traumanya kembali muncul. Keluarga korban pun sempat mendapat ancaman dan teror dari pihak pelaku jika tidak segera mencabut laporannya. Polisi pun telah memeriksa beberapa saksi. Barang bukti pakaian dalam, seragam sekolah dan hasil visum kini diamankan kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
Keluarga korban berharap agar pelaku segera ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 35 tahun 2014 tentang tindak kekerasan dan pencabulan anak di bawah umur dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan Cahaya TV.